Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Martina Ahadina dengan NPM 19103030096 dari kelas Pendidikan IPA 1 Universitas Tidar. Di sini saya akan menjelaskan atau memaparkan salah satu tugas dengan mata kuliah penelitian kuantitatif dan kualitatif mengenai proposal penelitian. Pada proposal yang saya buat ini mengenai penelitian kuantitatif, yaitu pengaruh pemberian gadget terhadap prestasi siswa SD Negeri Musu 3. Di mana untuk pokok bahasannya mencakup 3 bab. Yang pertama, bab pertama adalah pendahuluan, bab kedua kajian pustaka, dan bab ketiga metode penelitian. Untuk bab pertama yaitu pendahuluan. Pada bab pertama yaitu pendahuluan berisikan meliputi latar belakang, yaitu pentingnya topik penelitian mengenai pengaruh pemberian gadget terhadap prestasi belajar siswa di sekolah ini mengacu pada keberhasilan siswa dalam bidang akademik serta memunculkan sikap sosial siswa ketika mereka berada di lingkungan sekitar. Sebuah gadget dapat menjadi sarana untuk menambah pengetahuan siswa tentang kemajuan teknologi yang ada, sehingga siswa tidak dikatakan menutup mata atau gaptek dari adanya kemajuan di era globalisasi. Siswa dapat mengakses berbagai informasi edukasi dalam menggunakan gadget, seperti digunakan untuk mencari berbagai informasi mengenai materi yang dianggap sulit. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan mengetahui pentingnya peran orang tua untuk selalu memonitor kegiatan anak serta mempertimbangkan apa yang seharusnya dibutuhkan oleh anak harus benar-benar diperhatikan. Anak boleh diberikan gadget, tetapi harus dengan takaran yang sesuai kebutuhan mereka. Diperlukan peran orang tua dan guru untuk mengawasi dan membatasi waktu yang tepat pada penggunaan gadget. Orang tua dan guru dapat memberikan gadget kepada siswa sesuai kebutuhan siswa, misalnya saat siswa mengalami kesulitan saat belajar atau kurang paham terhadap materi yang dipelajari, maka siswa dapat memanfaatkan gadget untuk mencari informasi yang mengedukasi. Selanjutnya, identifikasi masalah. Berisikan semakin majunya perkembangan teknologi saat ini, tidak asing lagi bahwa gadget telah menjadi salah satu kebutuhan bagi siswa yang tidak memandang usia. Gadget dijadikan sebagai sarana untuk menambah pengetahuan siswa sejalan dengan perkembangan teknologi yang pesat agar siswa tidak dikatakan menutup mata akan kemajuan yang terjadi di era globalisasi. Gadget dalam pemanfaatannya juga berdampak terhadap prestasi siswa. Prestasi belajar merupakan hasil atau taraf dari kemampuan yang telah dicapai siswa setelah mengikuti proses belajar mengajar dalam waktu tertentu, baik berupa perubahan tingkah laku, keterampilan, dan pengetahuan. Gadget dapat digunakan sebagai media belajar. Jika siswa dengan intensitas yang tinggi dalam menggunakan gadget, siswa akan sering menggunakan internet dan siswa akan mendapatkan hasil belajar yang dicapai. Yang ketiga adalah batasan masalah yang berisikan permasalahan yang diangkat dalam penelitian yang akan dilakukan ini mengenai pemberian gadget kepada anak dan mengetahui bagaimana pengaruhnya ketika anak diberi gadget dalam proses pembelajaran, sehingga prestasi belajar yang dihasilkan dapat meningkat atau tidaknya. Kemudian untuk rumusan masalah ada 5. Yang pertama, bagaimana peran orang tua yang ideal ketika memberikan gadget kepada anak. Yang kedua, bagaimana cara mendorong motivasi belajar kepada siswa. Yang ketiga, apakah yang harus dilakukan apabila siswa sudah terlanjur kecanduan gadget daripada belajar. Yang keempat, mengapa gadget dapat memberikan perubahan yang bisa dikatakan menurun drastis terhadap hasil belajar siswa. Dan yang terakhir, bagaimana cara menangani dampak positif dan negatif gadget terhadap hasil belajar yang dicapai oleh siswa. Untuk tujuan penelitian sendiri, yang pertama untuk mengetahui bagaimana peran orang tua yang ideal ketika memberikan gadget kepada anak. Yang kedua untuk mengetahui bagaimana cara mendorong motivasi belajar kepada siswa. Yang ketiga untuk mengetahui apakah yang harus dilakukan apabila siswa sudah terlanjur kecanduan gadget daripada belajar. Yang keempat untuk mengetahui mengapa gadget dapat memberikan perubahan yang bisa dikatakan menurun drastis terhadap hasil belajar siswa. Dan yang terakhir untuk mengetahui bagaimana cara menangani dampak positif dan negatif gadget terhadap hasil belajar yang dicapai oleh siswa. Disiplin belajar merupakan tindakan ketaatan dan keteraturan siswa dalam mengikuti proses belajar yang dilakukan secara sadar dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, sehingga siswa dapat meningkatkan prestasi belajarnya dan akhirnya tujuan pendidikan dapat lebih mudah untuk dicapai, yang didukung juga oleh kondisi kesehatan jasmani siswa, kemampuan guru, serta sarana dan prasarana yang memadai. Kemudian untuk upaya orang tua dalam mengatasi anak yang sering bermain gadget, yaitu dilakukan banyak
dengan memberikan pencegahan seperti memberi arahan, memberi pengertian, memberi nasihat, dan sebagainya. Kemudian juga dapat dilakukan dengan memberikan batasan waktu, misalnya menggunakan gadget selama 15 menit per harinya, serta dilakukan pengawasan yang khusus oleh orang tua kepada anak. Kemudian metode penelitiannya, yang kedua yaitu mengenai prosedur penelitian. Yang pertama adalah identifikasi masalah, di mana peneliti ingin mengetahui bagaimana pengaruh gadget bagi perkembangan prestasi siswa dengan sasaran siswa-siswi SD Negeri Musuk 3. Yang kedua, perumusan masalah. Rumusan masalah secara inti dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaruh positif dan negatif gadget bagi perkembangan prestasi siswa. Kemudian pembatasan masalah, di mana dibagi menjadi sub-sub permasalahan yang dapat dikelola untuk diteliti nantinya. Keempat, studi kepustakaan untuk mengkaji teori-teori yang mendasari penelitian. Dan yang kelima, mengukur data berorientasi pada rumusan masalah dan hipotesis yang dikemukakan sebelumnya. Selanjutnya, untuk instrumen penelitian yang digunakan yaitu menggunakan angket atau lembar kuesioner yang kemudian diberikan kepada siswa untuk diisi sesuai dengan apa yang telah dialami. Lalu teknik analisis data, dilakukan kegiatan mengolah dan menganalisis data yang sudah terkumpul. Teknik analisis data yang dilakukan dengan memberi pernyataan ya dan tidak pada setiap soal yang tercantum di dalam angket, kemudian diambil hasil keseluruhan dari pertanyaan tersebut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.